semuanya. Kembali lagi kita dengan The Campers. Kami anak muda pembawa perubahan. Oke guys, hari ini kita pengen sharing-sharing nih. Tapi sebelum kita pengen ngobrol berlanjut, aku mau minta izin dulu ya sama teman-teman sekalian juga. Kita pengen izin untuk lepas masker karena kita di sini udah mematuhi protokol kesehatan gitu. Oke, kita izin ya. Oke, nah topiknya hari ini nih, ini pasti mau anak kecil, orang dewasa, orang udah berumah tangga, atau orang tua, pasti pernah deh ngelakuin ini, gitu. Aku punya pertanyaan nih buat kalian, gimana kondisi kalian hari ini? Coba boleh cerita gak? Apa yang kayak lagi kalian lakuin, terus gimana gitu? Akhir-akhir ini aja, nggak usah terlalu jauh. Mungkin dari Fanny dulu. Lagi capek. Kenapa? Capek aja gitu. Gak tau, kayak ngerasa hidup aku tuh kayak gini-gini doang. Bener-bener kayak ngerasa setiap kali ini pasti capek. Apa ini capek itu capek gitu deh. Oh, jadi kayak tiap aktivitas yang kamu lakuin tuh, aduh capek banget gitu. Iya, malah ngerasa gak pernah bersyukur gitu. Capek fisik, capek mental. Capek mental kayaknya deh. Oh, capek dua-duanya mental. kali ya. Dua-duanya. Terus karena capek mental jadinya ngeluh gitu. Iya, jadinya kayak sering ngeluh gitu ke orang. Aduh, gue lagi capek nih, gimana ya, gue gak jelas banget hidupnya, kayak gini-gini, ngeluh mulu sampai tuan aku, aduh Van, gue udah bosen denger lu ngeluh deh kayak gitu. Ya ampun, kan jadi ngerasa, iya juga ya. Tapi udah sadar Ci, kalau aku gak boleh ngeluh, tapi aku tetap ngeluh. Oke, ini menarik. Nah, kita tanya lebih lanjut nih sama Fanny. Kalau Alvin dulu, kondisi kamu gimana saat ini? Kayak aduh, tugas banyak, seminar banyak, pengen daftar anggota panitia tapi kok kayak nggak kesanggupan juga gitu kan. Kan beberapa minggu lalu tuh saya dipakai sempat singgung gitu. Ada teman saya yang dia di story IG-nya tuh buka 3 device. Satu untuk Zoom, satu untuk seminar, satu untuk YouTube, seminar satu lagi gitu kan. Ya ampun. Kemarin saya baru sharing dia. Kemarin saya baru ngerasain. Jadi satu untuk Zoom, satu untuk seminar. Aduh, makin ribet ya. Benar-benar. Ya ini Itu sih. ini capek udah menjalani rutinitas gitu ya. Capeknya capek fisik, capek mental, capek apa? Keduanya. Keduanya ya. Dua-duanya. Oke. Bisa juga karena kalian kurang istirahat mungkin. Jadi ngaruh juga ya, capek. Oke. Tadi tuh udah dikasih clue nih sama Fanny sama Alvin ya. Gue capek, gue ngeluh gitu. Nah, aku pengen nanya dulu nih ke kalian. Waktu kalian capek, kan tadi kalau Fanny tadi udah cerita kalau dia capek, dia ngomong ke temennya, "Duh, gue capek banget, gini, gue merasa gini." Kalau Alvin gimana kalau lagi capek dan lagi pusing banget gitu? Oke, kalau saya pasti sharing juga. Saya sering sharing tuh sebenarnya sama saya, terus juga sama Gerrit juga kadang-kadang juga suka sharing gitu. Terus tapi paling sering tuh sebenarnya sama mama. Sharingnya ini tuh dalam bentuk apa, Vin? Apakah cerita keseharian kamu atau aduh gue capek banget nih gitu? Kadang-kadang cerita gitu kalau kayak lagi ada tugas yang ribet gitu kan. Tugasnya disuruh bikin ini, ketentuannya apa segala itu biasa kadang suka cerita sih. Oke. Jadi sebenarnya tapi kalian berdua tuh punya tempat untuk berbagi cerita kan? Ada. Kalau Fanny ke siapa? Misalkan kayak keluh kesah atau capek ngadepin ini, mostly ke siapa? Doi. Doi kayaknya ya. Enggak juga. Enggak ada saran kalau dari doi mah. Dari lebih ke teman sih. Karena tuh kalau cerita ke papa atau ke mama tuh jatuhnya malah jadi ribet. Jadi tuh kayak mereka langsung pikiran gitu kan. Aduh, ini anak gua kenapa ya? Terus langsung dibahas terus tiap hari. Gimana masalah lu, udah kelar belum? Gini. Pokoknya jadi ditambah ribet. Lebih senang cerita ke teman sih. Temen lebih bisa nerima gitu deh ceritanya. Oke. Alvin? Kalau dari saya sebenarnya paling enak sebenarnya sama mama gitu. Sama mama. Kadang-kadang kan gimana ya, kayak cerita ke temen juga oke. Tapi kadang nggak gitu relate. Yang paling relate kan pas lagi masa pandemi kayak gini sama mama gitu, kayak tiap hari kan juga ngeliat juga kan. Sebenarnya tuh pasti saya share sama mama karena ada adik saya juga gitu. Tapi kalau adik saya dengar tuh kadang malah dipanas-panasin, diketawain apa segala. Tapi namanya kakak adik ya. Tapi kalau sama mama emang sih lebih, maksudnya nggak gimana, kayak lebih disupport aja sih. Oke. Beda ya. Berarti kalau Alvin ya yang lebih aman ke mamanya, kalau Fanny lebih aman ke teman-temannya. Beda berarti nih teman-teman gitu. Nah,
Aku kalau aku pribadi ya, kalau ngeluh itu mostly ke pacar gitu. Tapi aku kenapa pengen bahas ini karena aku pernah nih ya kerjaannya ngeluh terus. Ih kerjaan gue kayak gini. Ih nggak ini nyebelin banget. Ih orang ini nyebelin. Ih orang ini gini. Ih tugas gue numpuk. Ih gini. Gue kurang tidur. Bla 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 bla. Ada satu momen pernah gak sih kalian agak sadar saat kalian cerita dan mengeluh gitu ya. Orang yang kalian yang ngedenger cerita itu tuh malah kesel sendiri gitu. Malah kayak lu pikir gue gak capek? Bener gak gitu? Iya kan? Lu pikir gue gak capek? Iya, lu pikir gue juga gak sibuk? Pernah kan? Gitu. Dan itu sih yang ngebikin aku kayak oh iya ya, berarti gak selamanya orang yang kita percaya buat cerita itu tuh bisa nampung itu loh. Karena nih aku pengen ngasih perumpamaan ya, keluhan itu tuh kayak sampah sebenarnya. Kalau disimpan gak enak, kalau dibuang juga ya dibuang ke tong sampah. Tapi apakah teman kita tong sampah? Nggak juga kan? Apakah orang tua kita tong sampah? Nggak juga gitu. Mungkin kalau jatuhnya cerita itu bukan sampah gitu. Tapi kalau jatuhnya keluhan, marah-marah, aku sih bisa bilang itu kayak sesuatu yang enak ngebetein. Akhirnya ya udah kita buang gitu aja gitu. Nah. Karena nggak selamanya orang itu bisa dengerin terus nih, bukan dengerin bisa, tapi kalau terima keluhan mungkin ya, misalkan Alvin mengeluh karena misalkan ya temen kuliahnya atau karena dosennya gitu, terus apakah dengan cerita kayak gitu selesai masalahnya Vin? Biasanya kalau kamu cerita? Kalau cerita ya sebenarnya masalah nggak selesai, tapi kalau kadang tuh ada beberapa orang kan, tipe-tipe orang yang kalau kita cerita tuh ada beberapa tipe orang gitu. Ada kadang yang suka malah panas-panasin. Itu bener-bener bikin kok kayak masalahnya tambah besar. Tapi kalau orangnya justru malah support terus juga kasih masalah itu kadang kasih masalah maaf. Kasih pemecahan masalah. Itu rasanya lebih lega setidaknya gitu. Betul. Di sini aku nangkep sih maksud Alvin tuh bukan nggak boleh cerita, tapi kalau ngeluh terus tuh nggak ngasih penyelesaian, gitu kan? Oke, mantap. Kalau Fani gimana? So far abis kamu ngeluh, apakah kamu langsung lega? Apakah orang tersebut bisa nanggepin atau gimana sejauh ini? Kalau lega, iya sih kayak gimana ya rasanya kayak enak nih udah bagi cerita ke orang. Tapi temen aku ini tuh responnya nggak enakin. Dia bilang, aduh Van, lu tuh tiap hari ngeluh hal yang sama. Terus gue harus jawab apa? Dia bilang kayak gitu. Terus sampai ya udahlah jadi nggak enak gitu kan mau cerita. Jadi ya udahlah lebih memilih untuk diam. Tapi kalau misalnya itu teman aku udah males ya, ya aku milih buat ya udahlah pendam sendiri, berdoa gitu kan, ceritanya sama Tuhan. Cuma kalau keren banget kan. Tapi kalau misalnya temen aku ini masih mau ngeladenin gitu, ya kadang enak aja sih buat ngeluh ke temen aku ini. Soalnya orangnya enak kan buat apa sih kayak nanggepin gitulah cerita aku. Oke, beda-beda nih ya. Tapi dari sini nih gue dapet gambaran kalau ngeluh itu, maksudnya ngeluhnya itu tuh nggak bikin masalah kita selesai. Iya, benar. Iya, ngeluhnya itu nggak bikin masalah kita selesai. Jadi gue nggak bilang kita tuh benar-benar nggak boleh jadi manusia yang tidak pernah ngeluarin unek-unek gitu. Tapi kalau itu terus-terusan tuh bahaya. Poinnya di situ sih. Bayangin deh, kalian punya suatu masalah nih yang harus kalian pecahin. Tapi kalian 3 jam cuma ngeluhin aja dari A sampai Z tentang masalah itu. Kalian udah buang 3 jam buat mikirin cara nyelesainnya gitu kan. Kalau misalkan cuma kayak gue capek banget nih, semangatin gue dong gitu. Itu masih better gitu. Iya. Kalau misalkan kayak kita minta semangat, atau tadi Alvin cerita gimana ya baiknya gue nyelesainnya gitu. Nyari jalan keluar itu bagus gitu. Tapi kalau kita cuma bilang kayak aduh sial banget sih gue, aduh gue capek banget sih, aduh gue doang nih kayak gini, aduh gue ini, kayak kita emang nggak boleh banding-bandingin diri sama orang lain, kayak kesusahan kita, kecapean kita gitu. Tapi kita nggak boleh jadiin itu tuh penghambat gitu dari penyelesaian setiap yang kita lakuin gitu. Nah ngomong-ngomong soal ngeluh gitu, ada gak sih menurut kalian cara lain supaya kita tuh nggak ngeluh dan kita bisa nyelesain masalah kita? Misalkan kalian ngeluh nih, aduh kebijakan kampus gue kayak gini banget, aduh padahal gue kayak gini dan gue jadi capek gitu segala macem gitu. Dan tadi kan kalau ngeluh sebenarnya aku yakin nih orang kalau apapun masalah kalian gak jauh-jauh lah dari teman kalian. Mungkin kalau ke keluarga untuk hal tertentu karena tadi kata Fani malah di follow up ya, malah ditanya-tanyain gitu. Kalau Alvin tadi ke mamanya gitu. Nah, ada gak sih cara lain supaya kita tuh bisa menyelesaikan masalah dengan tidak ngeluh terus gitu? Ada gak? Kalian punya ide gak sih supaya kita tuh bisa, jangan jadi generasi sambat yang marah-marah mulu?
Banyak. Oh gimana, boleh bagi tipsnya. Alvin Jadi pertama lawan kata ngeluh apa? Bersyukur. Iya itu benar. Bersyukur itu sebenarnya mungkin satu hal itu masih nggak bikin kita masalah selesai, tapi setidaknya cara pandang kita kepada masalah itu tuh berubah gitu. Udah nggak dibawa beban lagi, tapi udah dibawa santai, udah dibawa fun aja. Karena kita tahu walaupun masalah itu ada, tapi pasti ada tujuan akhirnya yang udah Tuhan kasih. Nah, kedua tujuan. Kadang orang suka ngeluh gara-gara nggak ada tujuan. Dia nggak mau bayar harga untuk dia nggak ada tujuan kok. Buat apa dia bayar harga masalah itu kan? Pola pikir mereka kadang kayak gitu. Tapi saat kita udah punya tujuan, kadang tuh dengan ingat tujuan kita, dengan kita baca ulang lagi tuh list tujuan kita itu kadang bisa, oh iya ini kan juga nanti buat berguna juga gitu, maksudnya buat nanti gua tujuannya apa gitu. Itu sih. Oke, mantep nih. Gue terberkati sih sama yang tadi Alvin cerita ya. Kalau ngeluh itu bikin kita tuh lawan katanya, kita bikin dari lawan katanya dulu gitu, dari bersyukur. Dan itu yang ngubah cara pandang kita gitu. Gitu sih, betul. Kalau dari Fani ada tips gak, Van? ada ini yang aku ngerasain sendiri ya teman-teman. Jadi tuh ketika lagi benar-benar down terus orang-orang tuh nggak bisa buat kita ceritain, kita nggak bisa nih cerita terus kan ke orang-orang juga belum tentu ngerti apa yang kita maksud. Aku tuh malam-malam ya pas udah mau tidur gitu kan suka matiin lampu. Nah udah matiin lampu terus tuh kita tuh dengar saat teduh gitu. Pokoknya dengar lagu-lagu kayak lagu rohani gitu. Itu benar-benar bikin tenang. Terus jadi tuh di situ semua ceritain benar-benar ke Tuhan. Tuhan Fani gini. Terus benar-benar langsung jadi benar-benar lega, terus juga kayak tenang dan pasti tuh ada jalan keluarnya gitu loh. Benar-benar jalan keluarnya dari Tuhan lagi. Mantap. Thank you Fani, thank you Itu tips Alvin. buat teman-teman ya. Setuju banget sih sama tips dari kalian gitu. Kayak ubah cara pandang kita dulu ngadepin suatu masalah, terus cari pertolongan sama Tuhan gitu. Karena emang ngeluh itu tuh bukan suatu hal yang lu berdosa ya lu ngeluh gitu, lu kayak gimana. Tapi itu kayak kalau ditumpuk terus, itu malah bikin kita tuh nggak bisa ngadepin masalah kita. Karena udah ketutup tuh mindset kita ngadepin, aduh masalah ini pasti nggak bakal kelar, masalah ini nggak mungkin deh, aduh gue kan emang nggak bisa gitu, gue gimana. Misalkan kita dikasih satu hal yang berat dan kita ngeluh karena kita merasa kita nggak mampu gitu. Padahal sebenarnya kita mampu, tapi tinggal dibersihin dulu gitu dari ketakutan, dari rasa keluh kesah itu. Oke, berarti bisa ya, selain mengeluh, kita bisa cerita, kita bisa bersyukur, kita bisa cari pertolongan sama Tuhan, cari kedamaian di hati kita dari Tuhan gitu. Jadi emang harus pelan-pelan teman-teman. Kalau misalkan kita lagi hadapin sesuatu yang berat, kita nggak bisa nih langsung bener-bener ngeblok, kita bener-bener ngerasa pokoknya gue nggak bisa, pokoknya ini parah, pokoknya ini segala macam. Coba tenangin dulu nih diri kita gitu, tenangin dulu diri kita. Kita memang pasti kita ngerti kan limit kita semana, kita ngerti kemampuan kita semana gitu, dan kita bisa belajar untuk pelan-pelan dulu ngadepin masalahnya. Nah, thank you buat kalian tadi ya udah sharing tipsnya. Nah, sekarang aku pengen nanya nih ngomongin soal masalah. Kan karena kita ngeluh karena kita punya masalah. Iya gak sih? Ada gak yang hidupnya enak tapi ngeluh? Enggak Kan? Pasti kalian ada masalah dulu baru kalian ngeluh gitu. Iya. Kalian pernah gak sih ngalamin suatu hal yang berat, suatu masalah atau suatu tantangan lah dalam hidup kalian gitu? Kalian pengen ngeluh, tapi kalian setelah melewatinya akhirnya kalian mampu gitu. Dan setelah kalian mampu, oh iya juga ya, gue ngadepin hal yang berat ini malah gue dapetin suatu pelajaran gitu. Gue pengen dengerin dong cerita kalian gitu. Di saat momen yang berat itu kalian bisa lewatin, kalian milih gak nyerah, kalian milih untuk gak ngeluh, dan ya udah hasil akhirnya malah kalian dapet sesuatu dari situ. Dari saya deh ya. Boleh. Ada dua kalau dari saya. Yang pertama pas lagi kita bikin YouTube ini, itu buka channel satu YouTube baru itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan. Kita perlu pikirin topik-topiknya, kita perlu ini. Dan jujur saya ini orangnya sebenarnya ambivert. Jadi ada kadang saat-saat dimana kayak saya pengen ngomong ekstrovert terus, tapi ada juga kadang introvertnya itu keluar gitu kan. Tapi pas lagi sebenarnya awal-awalnya tuh ya pas lagi bikin podcast ini saya kayak ya udahlah ya ikut aja gitu. Tapi lama-lama tuh ngerasa kepake gitu, kayak ilmu komunikasinya dapat gitu setidaknya. Terus juga
pede pas lagi ngomong di depan kamera, pas lagi ngomong di depan orang-orang tuh lebih enak gitu. Nah, terus pengalaman kedua ini mungkin bukan pengalaman yang saya bisa dapetin, tapi satu pengalaman yang saya syukurin gitu, kayak setelah saya lewatin saya bersyukur gitu, kayak gimana ya, kayak saya pas lagi masuk kuliah kan ada tes ya, dan 1 hari sebelum tesnya itu saya sakit, jadi bener gak bisa belajar, gak bisa apa. Saya udah pikir wah kayaknya ini gak lulus, mesti ambil gelombang selanjutnya. Tapi satu hal yang saya bersyukur tuh kayak bener kayak Tuhan sertain pas lagi itu, Tuhan kasih kekuatan. Sebenarnya waktu itu udah kayak aduh udahlah, ini kayak dengan nggak belajar, terus juga kayak oh itu pokoknya kayak bener tuh pikiran nggak bisa lah ambil gelombang yang selanjutnya ya. Tapi Tuhan kayak dengan kemurahannya kasih gitu, dan itu saya bersyukur. Oke. Bener kayak di saat kita nggak ngeluh ada kekuatan dari Tuhan itu loh. Oke, berarti yang Alvin tadi kita ngobrolin tuh benar-benar terjadi gitu ya sama Alvin gitu, kayak aduh rasanya berat, rasanya takut gitu, tapi ada pertolongan Tuhan di situ. Iya. Terus juga tadi kayak benar teman-teman, buat kita bikin The Camper Podcast ini tuh ngalamin suatu hal yang berat. Jadi kalau dengan kasih karunia Tuhan, kalau teman-teman semua boleh ikut dengerin juga podcast kita gitu, jadi bagian dari The Camper ini, Tuhan yang bentuk kita gitu ya di sini ya, benar. Yes. Kita tuh bukan orang yang bisa ngomong gitu, kita bukan orang yang gimana, tapi kita mau memberkati dan Tuhan yang turun tangan, sampai akhirnya tadi Alvin sendiri ngerasain gitu bahwa kayak oh iya ya gue nggak bisa tadinya, tapi Tuhan buat gue jadi bisa gitu. Kalau di Fanny pernah gak sih ngalamin sesuatu yang serupa juga yang membentuk kamu sampai hari ini? Sebenarnya ini lebih ke pelajaran buat aku sih, buat semua orang juga, buat kalian juga ya. Aku mau cerita. Jadi pernah aku lagi butuh uang banget. Terus tuh aku dapat, puji Tuhan nih, pekerjaan. Nah terus masalahnya uang aku hilang. 1,5 juta tuh hilang gara-gara aku teledor lah istilahnya. Pokoknya dompet aku tuh jatuh dan aku nggak keburu blok M-Banking. Jadi pokoknya duit aku hilang deh waktu itu. Di situ lagi butuh uang. Terus udah kerja capek-capek, kenapa uangnya hilang gitu aja. Nah ternyata salah aku juga, di dompet itu kan ada KTP, ada data. Nah dia tahulah PIN ATM aku ini, ulang tahun aku. Jadi buat kalian mending PIN ATM kalian tuh jangan PIN ulang tahun gitu loh. Nah terus langsung kan itu cici aku, semua papa mama langsung ganti PIN ATM semenjak itu. Jadi pelajaran buat kita semua buat lebih hati-hati sih. Jadi aku sekarang nih kemana-mana selalu sebelum pulang tuh cek dulu ada dompet, handphone dan lain-lain gitu. Kalau biasa aku teledor banget sih, kayak nggak dicek lagi. Nah itu sih Ci, jadi pelajaran banget. Walaupun hilang uang tapi ada pelajaran yang bisa aku dapat. Oke, kalau di sini Fanny ngadepin sesuatu yang berat, rasanya pengen marah dan ngeluh kan gitu. Rasanya pengen marah dan ngeluh, tapi daripada apa ya berlarut-larut terus, nyalahin diri sendiri, nyalahin keadaan, coba aja ada yang ngingetin gua atau gimana, kita bisa kan cari-cari pembenaran gitu kan. Kayak, ih kenapa sih temen gua nggak ingetin gua, kenapa sih orang-orang nggak ngasih tau gue gitu. Tapi daripada kayak gitu, Fanny milih buat oke ini jadi pelajaran gitu, karena pelajaran itu nggak akan kita dapat kalau kita belum ngadepin sesuatu. Iya, gitu sih. Jadi emang hal yang berat, hal yang kayak aduh kok cobaan sih, aduh kok gue ngalamin ini sih, jangan salah dulu gitu. Di balik itu tuh ada pelajarannya gitu. Iya, setuju kan ya gitu. Nah gitu, jadi thank you banget nih ya kalian tadi udah sharing-sharing apa yang kalian alami soal ngeluh, soal ngadepin masalah. Dan gue sendiri setuju banget gitu, kayak kita bisa milih respon hati kita gitu. Jadi masalah itu tuh ngebuat kita untuk dibentuk sama Tuhan gitu. Jadi daripada kita ngeluh, lebih baik kita sharing sama orang, sama Tuhan terutama gitu. Kita cerita sama Tuhan apa yang kita hadapi, dan kita dapat kekuatan dari situ, kita dapat pelajaran dari situ gitu. Jadi kenapa jangan ngeluh, bukan jangan pernah ngeluh sama sekali ya, tapi jangan jadiin ngeluh itu tuh gaya hidup teman-teman. Jangan jadiin ngeluh itu kebiasaan yang apapun yang terjadi pokoknya ngeluh adalah kuncinya gitu. Karena ngeluh itu tadi kayak kata Alvin, ngeluh itu tuh nutup kita dari rasa bersyukur gitu. Kayak dari yang tadi kita bisa bersyukur akan hal itu, misalkan ya
bersyukur, misalnya kita kecopetan, bersyukur ya gue nggak kenapa-napa, nggak ada yang terluka gimana. Ya kita bisa pakai cara pandang seperti itu gitu lewat ngadepin setiap masalah gitu. Nah, aku mau bacain firman di Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun gitu. Jadi lewat setiap cobaan, tantangan atau hambatan yang kita hadapi itu teman-teman, yuk kita semakin mengandalkan Tuhan gitu. Karena itu yang membuat kita semakin dimurnikan gitu. Ingat gak sih kisah Ayub di mana ketika dia menghadapi hal yang begitu berat, gak ada satupun keluhan yang keluar dari bibir dia. Mungkin kalau di kita berat sih gitu. Iya, Kita kesenggol panci panas aja udah marah-marah gitu kan gitu. Emang mungkin gak mudah gitu. Tapi dia memilih untuk tidak menyalahkan Tuhan teman-teman. Jadi poin dari tentang mengeluh ini adalah kita jangan sampai menyalahkan Tuhan gitu. Dan justru kita harus berserah sama Tuhan. Itulah waktunya dimana kita sadar bahwa oke, aku emang capek, aku emang nggak mampu dan aku butuh kekuatan dari Tuhan. Gitu. Nggak apa-apa kok kita cerita sama tadi mama, sama teman-teman, sama sahabat gitu. Kita punya orang yang kita percayai buat cerita gitu kan. Nah, tapi ya udah kita cerita untuk bisa berbagi gitu, untuk bisa minta saran, untuk bisa minta kekuatan juga gitu, dorongan support dari mereka gitu. Dan pastinya pertolongan kita ada pada Tuhan teman-teman. Jadi yuk kita semakin ubah lagi cara pandang kita nih teman-teman. It's okay sekali dua kali kayak capek juga ya gitu, atau gimana dong gitu. Tapi jangan sampai itu ngeblok gitu pikiran kita dari rasa bersyukur. Jadi ini bukan untuk ngebandingin sama orang lain, tapi saat kita mengeluh nih di pekerjaan tuh kita lagi capek, lagi sulit, lagi banyak tantangan segala macam, bersyukurlah karena banyak sekali orang yang pengen posisi kita saat itu. Banyak sekali orang yang pengen bekerja. Lalu di saat kita mengeluh karena tugas kuliah itu begitu berat, begitu capek, aduh gue harus naik angkot nih ke kampus, gue harus ngelewatin perjalanan panjang, aduh ada ujian segala macam, bersyukurlah karena begitu banyak orang yang pengen merasakan bangku kuliah. Lalu di saat kita mengeluh karena kita harus pakai masker terus, harus ikut protokol kesehatan, harus ini dan itu, harus menjaga diri, harus menjaga kebersihan segala macam, bersyukurlah karena begitu banyak orang yang masih pengen bernafas hingga saat ini gitu teman-teman. Jadi yuk selalu lihat cara pandang yang terbaik yang Tuhan bisa kasih gitu sih. Itu sekian aja mungkin dari aku. Thank you buat Alvin, thank you buat Fanny yang udah nemenin jadi narasumber nih buat sharing-sharing pengalaman kalian. Thank you juga buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast The Camper hari ini. Semoga ini juga jadi berkat bagi kalian. Semoga kalian bisa semakin terberkati lewat podcast yang kita bagiin ya teman-teman. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, ke sahabat-sahabat, ke kerabat dan keluarga. Dan juga bisa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Dan juga kalian bisa like video ini. See you and God bless you. See you.